Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halil Rabani dengan NIM 101092400 Saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 24. Jadi di sini saya akan membahas materi teknik pengukuran akuisisi data yaitu pada minggu ke-10 ya. Jadi langsung saja kita bahas. Mm. Nah, untuk materi ke-10 itu mengenai data acquisition system. Ini sistem akuisisi data atau data acquisition system atau DAQ adalah cara untuk menangkap suatu kejadian atau fenomena di dunia nyata. Lalu kita mengubahnya menjadi data digital gitu, yang kita proses, kemudian kita simpan dan kita analisis pada komputer gitu. Jadi prinsip kerja dia itu sederhana. Jadi sensor itu membaca eh, lingkungan, sinyal dari lingkungan sekitar, kemudian perangkat perangkat analog atau analog ADC yang convert ke digital itu mengubah sinyal analog itu menjadi format digital. Nah, jadi data digital ini digunakan untuk memantau kondisi, kemudian menganalisis informasi yang ada di lingkungan, kemudian membuat laporan dan mengontrol sistem-sistem yang ada. Gitu. Fungsi utama dari DIQ ini adalah kita mengukur fenomena fisik yang ada di dunia nyata, seperti kayak tekanan, aliran, tegangan yang ada, terus arus, gaya, misal gaya gravitasi atau segala macam, kemudian perpindahan suatu objek gitu. Kemudian mengubah sinyal sensor menjadi data digital. Jadi kita memantau suhu itu atau lingkungan itu secara fisik, misalnya benda bergerak, kemudian sensor itu menangkap sinyalnya dan diubah ke data digital yang akan dianalisis oleh komputer. Kemudian menyimpan hasil pengukuran. Nah, tadi dijelasin, kemudian diolah, jadi disimpan datanya, kemudian menampilkan data itu setelah dianalisis, data itu akan keluar dalam bentuk grafik, angka atau laporan gitu. Jadi yang terakhir itu membantu proses analisis dan mengambil keputusan langkah apa yang selanjutnya gitu. Kemudian elemen utama sistem akuisisi data. Kemudian pertama itu adalah sensor atau transducer. Jadi dia mendeteksi fenomena fisik. Dia menangkap fenomena fisik yang ada dan diubah menjadi sinyal listrik yang nggak antarkan untuk tadi di penjelasan sebelumnya itu, nah, diubah ke data digital. Kemudian ada sinyal conditioning. Nah, dia tuh menyesuaikan sinyal dari sensor agar itu sesuai dengan kebutuhan ADC-nya. Disesuaikan lah, sehingga bisa nanti diubah menjadi digital ke apa? Ke data digitalnya gitu. Kemudian anti-aliasing filter. Jadi ini digunakan untuk menghilangkan sinyal frekuensi tinggi. Jadi sinyal yang over itu yang tidak dapat dikonversi itu dihilangkan, tidak dibutuhkan kan. Jadi yang dibutuhkan aja untuk diambil gitu. Kemudian ada sampel dan hold circuit. Jadi kita menahan nilai sinyal sesaat agar kita tidak agar tidak berubah selama proses konvensinya. Jadi menahan untuk dianalisis gitu. Kemudian multiplexer itu memilih salah satu dari beberapa kanal input untuk dikirimkan ke ADC. Yang terakhir itu ada analog to digital converter atau ADC. Jadi dia mengubah sinyal analog yang tadi, yang 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 kita milih sebelumnya, kemudian menjadi data digital yang akan diproses, yang diubah, yang diproses oleh komputer yang diubah menjadi data digital gitu. Kemudian elemen tambahan dalam sistem DAQ. Nah, sistem DAQ ini juga dapat memiliki beberapa bagian tambahan seperti clock. Clock itu waktu, jadi dia mengukur waktu agar semua komponen itu berjalan sesuai urutan dan tidak amburadul gitu. Kemudian itu ada RAM. Jadi RAM itu sebagai penyimpan data sementara. Disimpan sementara terlebih dahulu yang akan nanti eh, diubah menjadi sinyal digital gitu. Kemudian ada digital to analog converter atau DAC.
Jadi mengubah data digital kembali menjadi sinyal analog, terutama pada sistem kontrol. Terus yang terakhir itu ada interface and bus. Jadi mengubah ADC, DAC, mikroprosesor dan komputer. Tuh, menghubungkan, sorry. Bukan mengubah. Kemudian lanjut ada perangkat keras DAQ. Nah, perangkat keras DAQ itu biasanya dia sebagai penghubung antara sinyal eh, dari sensor itu ke komputer gitu. Jadi bentuk perangkat kerasnya itu seperti kayak kartu, dia dipasang pada slot komputer seperti PIC atau PICA. Kemudian ada modul eksternal, jadi dia terhubung melalui kabel USB atau serial atau port lainnya gitu. Kemudian ada yang ketiga tuh modular plate seperti CAMAC, NIM atau VMA. Nah, lanjut ke perangkat lunaknya. Jadi softwarenya itu digunakan kita untuk mengolah, merekam, jadi menampilkan serta menganalisis data hasil yang kita ukur tadi dari eh, sebelumnya sensor yang menangkap tadi kan. Jadi kayak contohnya itu adalah LabVIEW. Jadi ini platform pemegang visual untuk menangkap untuk sistem pengukuran dan kontrol. Kemudian ada Epic Software untuk sistem kontrol terdistribusi pada fasilitas ilmiah besar. Lanjut terakhir itu ada MATLAB. Jadi biasanya teman-teman mungkin tahu ya, ini MATLAB sering nih di kuliah digunakan nih. Kita juga pas kuliah menggunakan ini. Jadi ini software komputasi numerik untuk analisis data, pemodelan dan visualisasi. Kemudian ada data login system, yaitu sistem yang digunakan untuk mengukur atau merekam parameter fisik lainnya atau listrik selama periode waktu. Jadi eh, parameter yang direkam itu kayak suhu, aliran, tegangan, gaya, perpindahan, pindah suatu mobil, kita rekam semua sehingga nanti diubah ke data digital. Kemudian sistem data logging ini tidak hanya merekam data, tapi dia juga melakukan analisis online, analisis offline, visualisasi dan pembuatan laporan serta pembagian data gitu. Kemudian ada pun tahapan data login ini. Yang pertama itu acquire, proses pengambilan atau pengukuran data dari fenomena fisik. Jadi kita misalnya mobil berjalan, kita kan pakai sensor buat memantaunya atau mengukurnya gitu. Jadi nanti diproses gitu, pengambilan dan pengukurannya. Kemudian online analysis. Jadi dia langsung saat data sedang diambil, misalnya kita pas kita sensor menangkap itu dia langsung menganalisis gitu. Misalnya kayak alarm, scaling atau kontrol. Kemudian log itu dia setelah dianalisis itu kita menyimpan datanya, data pengukuran itu, kemudian offline analysis setelah data itu analisis data setelah jadi dia tuh analisis data setelah proses pengukuran itu selesai. Kemudian ada display sharing and reporting. Jadi kita membagikan serta membuat laporan yang dari data yang kita peroleh tadi. Tuh. Kemudian ada ADC, karakteristik karakteristiknya. Pertama itu resolution. Jadi jumlah bit yang kita gunakan untuk merepresentasikan sinyal digitalnya. Jadi ADC dengan resolusi n bit memiliki sebanyak 2 enkode digital gitu. Kemudian itu ada input range. Jadi input range itu adalah rentangan tegangan inputnya yang dapat kita konversi gitu. Rentang ini berupa unipolar. Misalnya kayak 1 sampai 5 gitu atau 0 sampai 5 volt kayak lainnya. Seperti atau terus linear error. Jadi linear error tuh kesalahan linear kayak kelebihan kelebihan itu atau offset error, gainnya error, kemudian biasanya tuh kalau mengatasinya itu dikoreksi melalui kalibrasi gitu. Kemudian ada non-linear error. Jadi kesalahan ini berhubungan dengan ketidaklinearannya ADC seperti DNL dan INL. Kemudian ada relatif akurasi, tingkat ketepatan ADC dalam mengubah input analog menjadi nilai digital. Kemudian ada dynamic range, jadi perbandingan antara sinyal terbesar dan sinyal sinyal terkecil yang sudah tidak dideteksi oleh ADC-nya. Kemudian lanjut ke
karakteristik di AC. Yang pertama itu range. Jadi range itu sama kata dia itu rentangan output tegangannya. Tadi kan rentangan input ya. Misalnya sama tadi 0 sampai 5 volt atau 1 ke 10 gitu. Kemudian ada resolution, jadi jumlah bit yang digunakan untuk menghasilkan sinyal analognya. Jadi kalau semakin besar resolusinya itu dia akan geraknya itu atau tingkat kehalusan suatu tampilan itu semakin halus, semakin enak lah dilihat gitu perubahan outputnya. Kemudian ada setting time. Jadi setting time itu waktu yang kita butuhkan, waktu yang dibutuhkan di AC untuk mencapai nilai outputnya eh, setelah input digitalnya berubah gitu. Kemudian ada linearity. Jadi tingkat penyimpanan kurva output biasa dari garis ideal. Yang terakhir itu ada monotonicity. Jadi kemampuan DAC itu menghasilkan output yang selalu meningkat ketika input digital meningkat. Kemudian ada sinyal conditioning. Nah, sinyal conditioning ini adalah jadi dia s- suatu proses pengolahan sinyal dari sensor yang ditangkap oleh sensor agar sesuai gitu sama kebutuhan ADC. Nah, kalau kalau tidak sesuai dia nggak nangkap ya, nggak diproses gitu. Sinyal dari sensor ini biasanya tuh sering kali terlihat uh, terlalu kecil, terlalu besar, nggak stabil itu, atau kandung noise atau tidak linear. Jadi gunanya sinyal conditioning ini untuk dikondisikan terlebih dahulu sebelum dikonversi ke bentuk digitalnya. Jadi fungsi utama sinyal conditioning itu ada di enamnya, yaitu amplification, attenuation, isolation, filtering, excitation, dan linearization. Nah, ini ada pengertian dari masing-masing tadi ya. Jadi amplification itu dia memperbesar amplitude sinyal agar lebih mudah dibaca oleh sistem. Nah, kemudian attenuation itu dia menurunkan amplitudonya agar dia tuh sesuai dengan rentang input perangkatnya itu. Kemudian isolation itu dia kita melindungi sistemnya, sistem agar nggak terlalu lonjakan lah, atau dan kemudian juga mengurangi gangguan dari noise-nya itu. Kemudian filtering, jadi kita kayak menyaring atau menghilangkan noise atau frekuensi yang tidak kita inginkan gitu. Kemudian excitation itu dia memberikan daya eksternal untuk sesuatu tertentu, seperti strain gauge, thermistor, RTD, dan accelerometer. Kemudian ada linearization, jadi mengubah respon sensor yang tidak linear, mengubah respon sensornya agar yang tidak linear tadi agar bisa dibaca lebih akurat gitu. Kemudian ada jenis filter pada sinyal conditioning sama. Jadi filter itu untuk menghilangkan frekuensi yang tidak kita inginkan gitu. Pertama itu ada low pass filter, dia melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Kemudian high pass filter, dia melewatkan frekuensi tinggi dan jadi menahan frekuensi rendah. Kemudian ada band pass filter, dia melewatkan frekuensi dalam rentan waktu tertentu. Kemudian band stop atau notch filter menahan frekuensi tertentu dan melewatkan frekuensi lainnya. Kemudian ada Butterworth filter, dia memberikan respon yang halus pada passband dan ini sering digunakan untuk low pass filtering. Gitu. Kemudian ada noise dan interference. Noise itu sinyal listrik yang nggak kita inginkan dalam suatu rangkaian. Jadi dia tuh nggak perlu, tapi ada gitu. Dia tuh ada, tapi kita nggak perlu, sehingga perlu dihilangkan gitu. Dia, tapi dia tuh noise ini tidak dapat dihilangkan, tapi kita bisa kurangi lah gitu. Jadi dia tetap ada, bakal ada sinyal sinyal yang tidak diinginkan dan tidak dapat dihilangkan tetap ada, tapi kita bisa mengurangi noise-nya itu, sinyal listriknya itu, gitu. Interference adalah kemudian ada interference. Itu dampak gangguan akibat noise terhadap sistem pengukuran. Nah, sumber noise itu dapat berasal dari kabel AC, rangkaian tegangan tinggi, arus tinggi atau switching circuit.
Noise dapat masuk ke sistem melalui beberapa rangkaian mekanisme, yaitu ada tiga, conductive coupling, capacitive coupling, dan inductive coupling. Nah, cara menguranginya itu ada 6. Yang pertama gitu menggunakan kabel shielded, kemudian menghubungkan seal ke ground yang tepat. Jadi kita hubunginnya ke ground yang tepat ya, gitu. Menghindari ground loop, menempatkan kabel sinyal jauh dari sumber tinggi atau arus tinggi. Kita menggunakan filter agar menyaring, kemudian menggunakan isolasi pada sistem pengukuran, isolasi lah. Lanjut ke proses analog to digital conversion. Jadi proses ini eh, konversi sinyal analog untuk menjadi digital. Jadi dia ada beberapa tahap, ada 6 ya. Sampling mengambil nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu, kemudian quantizing membulatkan nilai sampel ke level digital, kemudian encoding, kemudian 6 itu mengubah nilai hasil quantizing menjadi kode biner. Nah, sampling rate dan sampling sampling dan Nyquist. Nah, sampling itu pengambilan titik data dari sinyal analog menjadi digital. Jadi, waktu menjadi discrete, jadi waktu menjadi distrik, amplitude tetap kontinu. Jadi, semakin sering sampling sinyal digital itu akan mendekati sinyal aslinya gitu. Kemudian ada sampling rate, dia menentukan seberapa sering sampel diambil agar sinyal terwakili dengan benar. Jadi kita perlu melakukan beberapa kali cobaan gitu, percobaan agar dia bisa mendapati nilai sinyal aslinya, gitu. Kemudian ada quantization. Jadi dia itu proses mengubah nilai sampel analog menjadi digital terbatas. Jadi di tahap ini itu nilai amplitudo itu dibulatkan ke level tertentu sesuai dengan jumlah bit ADC. Ya, contohnya ini 8 bit ubah menjadi 256 level. Jadi semakin besar bit depth-nya itu semakin banyak levelnya gitu. Sehingga hasil digitalnya itu semakin detail. Terus quantization error. Jadi quantization error ini adalah selisih nilai hasil sampling dengan nilai hasil quantization. Jadi ini suatu kesalahan yang dimana karena sinyal analog yang kontinu harus direpresentasikan dalam jumlah level digital yang terbatas. Jadi semakin besar resolusi ADC-nya, maka semakin kecil quantization error yang terjadi. Tuh. Kemudian ada sample and hold. Rangkaian sample and hold itu dia digunakan untuk mengambil nilai sinyal pada waktu tertentu. Gitu. Kemudian dia menahan nilai tersebut selama eh, nilainya itu dikonversi. Gitu. Jadi fungsi utamanya itu dia menjaga agar sinyal input ADC itu tidak berubah ketika proses konversi analog ke digital itu saat dilakukan gitu. Kemudian ada anti-aliasing error dan anti-aliasing. Nah, aliasing ini adalah dia terjadi saat sampling rate itu terlalu rendah. Jadi membuat sinyal itu membuat sinyal digital itu tampak dari frekuensi yang berbeda. Kemudian titik-titik antara sampel itu tidak bisa dipulihkan sehingga sehingga pemilihan sampel rate tepat sangat penting gitu. Jadi kita harus memilih itu agar tidak agar titik-titik antara sampel itu bisa dipulihkan gitu. Jadi anti aliasing itu mencegah aliasing dengan filter sebelum sampling. Jadi dia membatasi frekuensi yang masuk ke ADC-nya. Nah, filternya itu ada tiga ya. Butterworth itu respon pas band datar, Bessel itu distorsi gelombang rendah, delay seragam, kemudian Chebyshev, Chebyshev cut off tajam, kemudian ada ripple pas bandnya. Oke, mungkin segitunya dari saya. Terima kasih. Mungkin ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.